Nah, bisa dilihat. Oh, ternyata di atas juga sekarang banyak orang mungkin melakukan ritual-ritual kepercayaan mereka sendiri ya. Membakar dupa di sini juga ada minyak-minyak seperti ini. Minyak seperti ini. Ada juga apa ini? Kaca ya. Kaca dan juga benang. Ada jarumnya. Nah, juga ada sesaji-sesaji seperti ini. Sesajen. Nah, ini juga ada rokok dari mbako ya, dari apa namanya, tembakau dan daun jagung. Ini juga, terus ada kemenyan juga di sini, ada kemenyan. Nah, ini mungkin dilakukan aktivitas entah itu ritual ya, oleh kepercayaan warga, entah warga sini atau warga mana. Jadi prasastinya itu ditemukan di sini. Mungkin kalian yang pernah melihat, entah itu di YouTube, entah itu di berita, dulu pernah gempar ditemukan prasasti situs Ngemaan. Nah, ditemukannya itu di sini. Salam Rahayu, salam budaya, kembali lagi di YouTube channel Asli Mojokerto. Kali ini saya berada di salah satu candi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Tepatnya di Suko ya teman-teman ya, di Kecamatan Suko. Jadi situs ini dulu pernah diekskavasi pada tahun 2022 lalu hingga saat ini tahun 2024. Bagaimana sih kondisinya candi ini? Diduga candi ini juga lebih tua dari Kerajaan Majapahit ya teman-teman ya. Jadi bagaimana keadaan candi saat ini? Ayo kita ke sana untuk melihat situasi candinya ya teman-teman ya, yang sesudah diekskavasi pada tahun 2022 lalu. Ayo tetap ikuti penelusuran kita di candi ini teman-teman. Jadi sebelum kita ke sana, ke situs, kita akan mencoba melihat dulu atau melihat sekitar situs ya, untuk bagaimana sih keadaannya sekarang di tahun 2024 ini sesudah diekskavasi. Apakah masih terawat atau bagaimana untuk candi ini? Ayo kita ke sana sekarang. Tapi ini turun ya, turun. Nah, candi ini sendiri juga tepatnya berada di itu ya, di persawahan ya, di tengah-tengah persawahan. Jadi 100 meter dari candi ini juga di sana arah masuk untuk akses masuk ke candi ya. Jadi masuk ke sini, motornya diparkir ke situ. Habis itu turun ke bawah dan sebelah sini sudah candinya ini. Nah, sebelum kita masuk ke candi sana, nah kita sudah diperlihatkan oleh pagar ya. Ini ada pagar candi. Jadi yang kemarin diekskavasi tahap keempat itu untuk menampakkan pagar yang ada di Candi Ngemaan ini ya, atau situs Ngemaan ya, seperti ini. Nah, ini pagar sisi timur ini, yang seperti ini, arah mau memasuki ke candi atau situs Ngemaan. Nah, itu juga pagar itu di sebelah sana, ini pagar. Di sini ada 2 lapis pagar ya, uniknya di sini tuh, di Candi Ngemaan ini atau situs Ngemaan ini. Nah, jadi sebelah sini itu pagar sisi luar dan sebelah sini pagar sisi dalam. Ini dikelilingi oleh 2 pagar sisi luar dan sisi dalam. Ini di sebelah utara Candi Ngemaan ya. Itu candinya di situ, ini pagarnya. Ini kemarin waktu ekskavasi juga menampakkan pagar, fokus di pagar Candi Ngemaan yang ekskavasi terakhir kemarin, ekskavasi tahap ke 4 itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini juga pagar dari sana mengelilingi kotak persegi, itu pagar. Nah, di sini juga pagar. Ini pagar ya, ini ya, pagar sisi depan ini. Dan di sisi selatan juga
ada pagar yang membujur ke barat timur ya. Ini juga ada 2 pagar di sisi selatan. Mungkin tidak terlihat, sudah tertutup ya oleh tanah. Nah, ini pagar sisi depannya. Nah, di sebelah sini itu situsnya ya. Untuk situs atau Candi Gemaan, situs Gemaan. Ini yang pada tahun kemarin itu sempat heboh di Kabupaten Mojokerto ini ditemukannya ini, karena dulu itu sebelum ditemukan itu di sini tempat seperti gundukan tanah ya, atau potok. Kalau orang Jawa bilang potok, gundukan tanah. Ternyata dalam gundukan tanah itu ya ada ini, situsnya ini ada struktur batu bata. Nah, diperkirakan situs Gemaan ini sendiri lebih tua dari era Kerajaan Majapahit. Jadi waktu itu di era Medang. Nah, seperti ini ya. Kita sudah memasuki di area situs ya. Tidak ada perubahan sama sekali sesudah diekskavasi kemarin pada tahun 2022. Seperti ini. Untuk atap juga menggunakan banner ya, ini ya. Banner seperti terpal, menggunakan ini. Banner-banner ini untuk atapnya. Saat ini masih menggunakan atap banner seperti ini, agar tidak kehujanan dari atas, agar tidak air apabila hujan atau kepanasan, agar tidak itu ya, terkena air ya, atau nantinya kan sering terkena air, takutnya ada kerusakan di situs Gemaan ini, makanya digunakan ini, dipakai ini. Mungkin ini sementara ya. Ya, semoga saja situs Gemaan ini segera diberi cungkup, atau atasnya ini ditutup seperti di candi-candi yang memang sudah itu ya, sudah dicungkup memakai galvalum itu ya. Jadi ini masih menggunakan banner sama terpal dan menggunakan kayu untuk sanggahannya seperti ini. Menggunakan kayu bambu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat sekarang kita nyoba untuk mengelilingi dalam atau di area situsnya ya. Bagaimana sesudah diekskavasi kemarin, apakah ada perubahan atau tidak? Coba kita lihat. Oke, masih sama seperti yang tahun kemarin. Ini yang di depannya. Nanti saya terangkan untuk seperti ini untuk apa, seperti terus bangunan di tengah itu nanti saya terangkan. Cuma saat ini kita berkeliling dulu. Nah, seperti ini untuk kegunaannya apa ini? Waktu diekskavasi kemarin ditemukan ini, kegunaannya apa, nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Cuma sekarang kita melihat situasi yang ada di situs Gemaan ini. Seperti ini kondisinya, masih tetap sama. Nah, ini belakangnya juga seperti ini, masih sama. Cuma sekarang ditanami ini ya, ditanam seperti bunga-bunga ini ya, pohon-pohon kecil lah. Dulu nggak ada waktu diekskavasi ini, dulu nggak ada. Dulu tempat ini cuma gundukan tanah tinggi, ini tertutup tanah, segini tertutup tanah, gundukan atau potok. Terus ditemukan oleh warga sekitar, ternyata dalamnya ini ada situs atau struktur batu bata. Nah, ini seperti ini, tetap tidak ada perubahan sama sekali sesudah diekskavasi. Nah, oke, seperti ini bangunannya untuk saat ini di situs Gemaan ya. Nah, ya semoga saja situs Gemaan ini segera untuk dibagusi lagi ya,
dibagusi lagi, dikasih cungkup atasnya agar kita kesini untuk melihat situs Ngemaan ini bisa nyaman, santai. Karena situs ini juga sebelum ada Majapahit sudah ada situs ini, jadi kan lebih enak dirawat bagaimana ya, agar kita bisa menikmati situs Ngemaan ini. Jadi jika kalian datang ke situs Ngemaan ini, awal tadi masuk dari sana ya, dari timur, masuk melewati pagar utama, kemudian disambut oleh ini. Jadi ada ditemukan juga waktu ekskavasi ada ditemukan 3 candi perwara atau candi penggiring. Jadi 1, 2, 3 itu jadi masuk langsung disambut dengan ini. Nah, ini untuk apa sih candi atau ini 3 candi perwara atau candi penggiring ini? Jadi diduga juga ini itu bangunan suci atau di masa Hindu ya, untuk bangunan di situs Ngemaan ini. Jadi untuk struktur tengah ini, untuk arca wahana Dewa Siwa berupa lembu. Jadi ada arca berupa lembu ditaruh di sini, itu melambangkan Dewa Siwa. Dan untuk selatan sini itu wahana berupa angsa. Jadi ada arca atau wahana berupa angsa. Nah, itu melambangkan Dewa Brahma ya. Jadi berupa angsa. Dan untuk di sebelah utara di sini itu untuk wahana Dewa Wisnu berupa Garuda. Jadi arca-arca itu ditaruh di sini. Ini lembu. Jadi lembu itu untuk Dewa Siwa, dan untuk angsa Dewa Brahma, untuk Dewa Wisnu berupa Garuda. Jadi ada arca dulunya di sini. Namun waktu ekskavasi tahun 2022 kemarin, arca-arca tersebut tidak ditemukan. Jadi cuma ditemukan wahana ini atau wahana atau tunggangan 3 dewa ya, di zaman Hindu, era Hindu waktu itu. Jadi terkait bangunan dengan adanya 3 candi perwara yang di depan ini, untuk Brahma, Wisnu, dan Siwa, tentu itu konsep pemujaan terhadap Siwa sebagai dewa utama. Jadi situs Ngemaan ini alirannya Hindu Siwa gitu. Dulu waktu tahun 2022 waktu ekskavasi, saya sempat ngobrol juga dengan arkeolog. Beliau juga mengatakan seperti itu. Jadi banyak referensi-referensi juga, barangkali teman-teman melihat di Google atau apa, kebanyakan juga mengatakan seperti itu. Jadi ini tuh sebenarnya bangunan ini meninggi ya, meninggi ke atas, cuma hanya ditemukan bagian bawahnya aja ini. Jadi luas bangunan suci ini 6 kali 6 meter persegi. Ini diperkirakan juga atau diduga tempat ini bangunan suci pada era Empu Sendok, karena ditemukan prasasti juga di tempat ini dulu waktu ekskavasi tahap pertama. Jadi luas bangunannya ini 6 kali 6 meter persegi, sedangkan tinggi struktur yang tersisa hanya 146 cm. Jadi tingginya 146, dari bawah ke atas ini 146 cm. Dan bangunan ini, bangunan purbakala ini full semua dari batu bata ya. Tidak ada batu andesit, tidak ada sama sekali. Jadi seperti ini bangunannya. Jadi bangunan ini diduga bangunan suci pada era Empu Sendok, dan bangunan candi situs Ngemaan ini menghadapnya
menghadap ke timur ya, menghadap sana ke timur. Sedangkan orientasi pemujaannya ke barat. Jadi untuk melakukan pemujaan di Candi Ngembaan ini menghadapnya ke barat, ke sana ya. Jadi masuk dari timur, masuk, habis itu melakukan pemujaan hadapnya ke barat, bukan ke timur. Jadi untuk pintu masuknya ke timur, melakukan aktivitas pemujaan saat itu menghadapnya ke barat sana. Nah, seperti ini. Jadi waktu ekskavasi pada tahun 2022, ekskavasi tahap pertama, dulu juga ditemukan prasasti ya. Jadi prasastinya itu ditemukan di sini. Mungkin kalian yang pernah melihat, entah itu di YouTube, entah itu di berita, dulu pernah gempar ditemukan prasasti situs Ngembaan. Nah, ditemukannya itu di sini. Nah, jadi adanya situs ini, situs Ngembaan ini berarti kan lebih tua dari Majapahit, karena Majapahit sendiri di abad ke-12 ya, 12 Masehi. Ini abad ke-9, 930 Masehi. Jadi artinya situs Ngembaan ini jauh lebih tua dibandingkan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 Masehi. Itu. Jadi situs ini sudah runtuh hingga tersisa bagian kakinya aja. Jadi dulunya karena pada zaman Empu Sendok bangunan suci ini menjulang tinggi ke atas ya. Entah itu berapa meter, itu masih dalam kajian pihak arkeolog. Cuma ini tinggal bawahnya bangunan suci. Cuma tinggal apa ya, bagian kakinya saja ya di Candi Ngembaan ini. Kita coba naik ke atas ya untuk melihat sumur. Juga Candi Ngembaan ini atau situs Ngembaan ini ditemukan sumur di tengah-tengah candi yang ada tepat di tengah-tengah sini. Itu ada sumurnya. Kita coba naik ke atas. Nah, bisa dilihat. Oh, ternyata di atas juga sekarang banyak orang mungkin melakukan ritual-ritual kepercayaan mereka sendiri ya. Membakar dupa di sini. Juga ada minyak-minyak seperti ini. Minyak seperti ini. Ada juga apa ini? Kaca ya. Kaca dan juga benang. Ada jarumnya. Nah, juga ada sesaji-sesaji seperti ini. Sesajen. Nah, ini juga ada rokok dari mbako ya, dari apa namanya, tembakau dan daun jagung. Ini juga, terus ada kemenyan juga di sini, ada kemenyan. Nah, ini mungkin dilakukan aktivitas entah itu ritual ya, oleh kepercayaan warga, entah warga sini atau warga mana. Mereka melakukan aktivitas ritual di sini karena juga mungkin karena di sini juga dulunya tempat bangunan suci ya, gitu. Nah, sumurnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, sesudah diekskavasi sampai hari ini sumurnya tetap seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi sumur ini berukuran 140 kali 140 cm. Jadi panjangnya, lebarnya 140 kali 140 cm. Dan untuk kedalaman sumur ini yaitu 210 cm. Jadi untuk kedalamannya ya. Untuk lebarnya jadi 140 kali 140 cm. Jadi kedalamannya ini 210 meter, 2 meter lebih 10 cm ya. Nah, seperti ini kondisi sumurnya untuk saat ini.
Namun di sini waktu ekskavasi tidak menemukan peripih. Jadi tidak ditemukan peripih. Kadang kan bangunan seperti ini atau bangunan suci ditemukan ada peripih. Jadi peripih itu kegunaannya untuk menyimpan sesembahan atau barang-barang yang memang itu disakralkan, dan bisa juga seperti emas dan berlian, entah itu ditaruh di situ, di peripi ya. Cuma saat itu waktu ekskavasi peripinya tidak ditemukan, cuma ditemukan tutup peripi. Jadi di sebelah sini ditemukan tutup peripi. Tutup peripi ditemukan pada saat ekskavasi hari kedua. Jadi ditemukan di sebelah sini peripinya. Tutup peripi ini memiliki ukuran 23,4 kali 23 cm dan tebal 9,5 cm. Jadi tutup peripi itu ditemukan di sisi selatan candi atau situs Ngemaan ini. Jadi di sini waktu ditemukan peripi itu ya, malah tidak di sumurnya untuk peripinya. Dan juga selain peripi, ada temuan menarik juga saat itu, saat ekskavasi di situs Ngemaan ini. Jadi ditemukan juga cermin ya, cermin berbahan perunggu diameter 15 cm, bentuknya bulat berupa lempengan, kondisinya terbelah. Sayangnya itu waktu ditemukan kondisinya itu terbelah menjadi 3. Jadi ditemukan cermin itu kegunaan atau fungsi dari perunggu pada zaman dahulu itu untuk cermin ya. Jadi digosok halus hingga mengkilat dan terbentuklah itu dan digunakan untuk cermin. Dulu tidak mengenal bahan-bahan seperti kaca ya, waktu di era-era zaman kerajaan zaman dahulu. Jadi menggunakan perunggu. Nah, jadi gini. Ini juga di sini saat ekskavasi tahap pertama yang pada tahun 2022 kemarin, tahun lalu, itu di sini ada growel ya. Kok growel apa? Ada lubang di sini, bukan growel, lubang. Nah, ini diduga itu candi atau situs Ngemaan ini pernah terdampak vandalisme oleh manusia atau pernah dilakukan penjarahan saat itu ya. Jadi untuk candi Ngemaan ini atau situs Ngemaan ini sudah tidak utuh. Tidak utuh karena kenapa? Kok dikatakan tidak utuh? Karena sudah pernah dilakukan oleh manusia atau oleh di era-era zaman sekarang yang zaman sudah modern. Jadi mereka melakukan penjaraan untuk mencari mungkin pikiran mereka harta karun ya di sini. Jadi pernah ini juga sudah rusak. Jadi di sebelah sini, bentar. Nah di sebelah sini itu juga ada seperti lubang atau terowongan yang masuk ke arah sumur, situ ya, yang sumur tadi di atas, termasuk yang ini di sini ini. Jadi mereka itu melubangi ini, dilubangi sama mereka, masuk ke dalam sana untuk mencari mungkin pikiran mereka saat itu harta karun gitu ya. Jadi ada di dalam sana sumur itu, yang ada di sumur ini, untuk mencari benda-benda seperti emas, terus berlian, karena bangunan suci pastinya, apalagi ada peripih. Kenapa ada peripih? Karena ditemukan tutup peripih ya. Tutup peripinya itu ditemukan di sini saat itu. Jadi kan peripihnya itu kan untuk menyimpan benda-benda seperti emas itu kan di dalam sumur. Berarti kan sempat sudah diambil, ditarik hingga ke sini. Karena kenapa? Ditemukan peripih, tutup peripihnya itu di sini. Mungkin dulu juga ada emasnya,
Terus ada seperti benda-benda yang memang mempunyai daya magis yang tinggi, seperti berlian, terus batu-batu permata, terus emas, itu diletakkan di peripi. Jadi saat itu ekskavasi hanya ditemukan tutup peripinya saja yang di sini. Ditemukan tutup peripinya saja di sini. Jadi mereka itu menjarah, orang-orang itu datang ke sini untuk menjarah. Berarti mereka sudah mengetahui apabila di sini ada tempat candi atau situs ya, sebelum diekskavasi dulu. Masih jadi masih dalam kondisi gundukan tanah atau potok ya. Jadi orang dulu juga sudah hebat-hebat. Maksudnya di era modern ini mereka mengetahui tentang adanya harta karun. Mungkin pikirannya mereka harta karun. Kalau untuk di era zaman kerajaan dulu itu bukan harta karun, cuma untuk meletakkan benda-benda yang menurut mereka itu benda-benda mengandung spiritual tinggi. Makanya diletakkan di bangunan suci. Gitu ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian kedatangan kita melihat situasi situs atau Candi Gemaan ini. Kondisinya seperti apa? Tadi sudah berkeliling untuk melihat-lihat ya di Candi Gemaan ini. Melihat dari pagar, melihat dari bangunannya, bangunan Candi Gemaan sesudah diekskavasi hingga saat ini. Ya bangunannya seperti itu. Dan semoga saja situs Gemaan ini sendiri lebih dipercantik lagi, atau lebih difasilitasi kembali. Contohnya seperti ini tadi yang pertama saya bicarakan, entah itu dicungkup, entah itu diberi taman-tamanan depannya seperti di situs-situs atau di candi-candi lainnya, agar kita saat mengunjungi situs Gemaan ini kita bisa santai, bisa nikmat, bisa mengajak keluarga, sanak saudara atau teman untuk datang ke Candi Gemaan ini. Oke, cukup sekianlah kedatangan saya di candi atau situs Gemaan ini. Tetap ikuti terus channel YouTube Asli Mojokerto. Kita besok kemana, tetap tunggu aja. Oke, salam rahayu, salam budaya.